Di tengah-tengah linangan air mata keluarga besar Paraisu Alwanis, kembali kita menaikkan pujian syukur atas kasih dan pertolongan cintanya dalam kehidupan kita semua. Walaupun di tengah-tengah dua duka cita yang dialami, namun Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua warga masyarakat, warga jemaat Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Kita boleh ada di rumah kaum keluarga di tempat ini untuk membagi duka bersama, sepenanggungan dalam duka cita yang dialami oleh keluarga besar Paraisu Alwanis atas terpanggil pulangnya almarhumah Ibu Perni Herni Alwanis. Atas kesempatan saya dipercayakan untuk membacakan riwayat hidup almarhumah. Riwayat hidup almarhumah. Almarhumah bernama Herni Perni Alwanis, anak kedua dari keluarga Bapak Darwin Alwanis bersama Ibu Woyusiri Erna Bahiu almarhumah. Almarhumah lahir tanggal 3 Juni tahun 1981. Almarhumah menikah dengan Bapak Arin Paraisu, membentuk keluarga Paraisu Alwanis, dikaruniai satu orang anak bernama Pelmi Alwanis. Almarhumah anak kedua dari 7 bersaudara, yaitu keluarga Alwanis Bahiu. Bapak Darwin Alwanis kembali menikah dengan Ibu Adrensi Tubokeso dan dikaruniai 8 orang anak. Almarhumah anak kedua dari 8 orang bersaudara. Pertama, Olpi Alwanis membentuk keluarga Sanggamile Alwanis, dikaruniai 3 orang anak. Anak kedua, almarhumah Herni Perni Alwanis membentuk keluarga Paraisu Alwanis, dikaruniai 1 orang anak. Anak ketiga, Olistrida Alwanis membentuk keluarga Sipota Alwanis, dikaruniai 2 orang anak. Anak keempat, Mikael Alwanis almarhum. Anak kelima, Alpit Alwanis membentuk keluarga Alwanis Urampe, belum dikaruniai keturunan. Anak keenam, Julitsen Alwanis belum menikah. Anak ketujuh, Pelmi Alwanis yang tadinya anak dari keluarga Alwanis Paraisu Alwanis, dan yang kekasih Pelmi Alwanis secara sah diakui oleh keluarga pertama Alwanis Bahiu dan kedua Alwanis Tubokeso sebagai anak. Pelmi Alwanis belum menikah. Anak ke-8, Modi Alwanis Tubokeso membentuk keluarga Salendeho Tubokeso, belum dikaruniai keturunan yang saat ini berada di Sangihe. Selanjutnya riwayat hidup sehari-hari dari almarhumah. Herni Pelmi Alwanis, almarhumah Ibu Perni Herni Alwanis, semasa hidupnya almarhum orang yang baik dalam jemaat dan masyarakat. Almarhumah sangat peduli dengan orang lain, banyak membantu orang yang berkekurangan, rela berkorban
dalam keluarga, baik keluarganya maupun keluarga suaminya, dan semua orang. Almarhum sangat peramah. Semasa hidupnya almarhumah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pada bulan Juni tahun 2022, almarhumah mulai merasakan sakit dan melakukan pengobatan ke Manado sampai bulan Juli, dan dinyatakan oleh Dr. Nugroho penyakit paru-paru, dan melakukan pengobatan penyakit paru-paru selama 7 bulan sampai selesai. Selama dalam pengobatan, ia tidak beristirahat, selalu melakukan aktivitas untuk mencari sedekah dalam hidupnya. Sebab ada banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang ia harus lakukan, yang harus ia penuhi. Karena pada bulan November, almarhum bersama keluarga berangkat ke Semarang untuk menghadiri wisuda dari anak Felmi Alwanis, dan pada tanggal 3 Desember menghadiri wisuda dari anak Aldo Alwanis di Jogja. Sesudah wisuda kembali ke Semarang dan berangkat ke Surabaya dan langsung pulang ke Manado, dan pada bulan itu pun kembali ke Talaut. Setelah tanggal 20 kembali ke Manado menghadiri pernikahan dari adik Janli Paraisu dan selesai minum obat paru-paru. Pada bulan Januari 2023, setelah pada bulan Mei 2023 almarhumah mengeluh sakit perut, dan kami keluarga berdua langsung melakukan pemeriksaan USG dengan Dr. Ingrid Awalui, dan dinyatakan penyakit MIU. Karena dokter menyatakan belum terlalu pasti, maka dirujuk ke dokter kandungan, yaitu Dr. Joyce Sondak. Setelah di USG ternyata penebalan kandungan mengarah ke penyakit MIU. Himbauan dari dokter bahwa kalau tidak dapat menahan sakit harus dioperasi, tapi yang bersangkutan pada saat itu tidak mau. Pada saat itu juga kami berdua keluarga menghadiri ulang tahun dari adik Maksi Paraisu tanggal 8 Mei 2023, dan pada bulan Juli tanggal 12 anak Felmi masuk rumah sakit Kalongan dan dirujuk ke Malang. Pada tanggal 13 Juli dan pada tanggal 14 Juli Ibu Berni anfal penyakit sakit kepala dan sesak napas dan dirawat di Malang sampai tanggal 17 Juli. Karena tidak ada perubahan, maka keluarga meminta untuk dirujuk ke Manado, dan pada tanggal 18 langsung ke Manado, dan tanggal 19 pagi masuk IGD selama 2 hari 2 malam, dan pada Kamis malam melaksanakan USG dan dinyatakan penebalan di bagian dinding telur. Karena penyakit bagian dalam lebih parah, maka ditangani oleh interna penyakit dalam dan langsung dipindahkan ke sel Irene C2 dan melakukan perawatan beberapa hari. Dia keluar dari sel Irene C2 dinyatakan sudah sembuh. Sel Irene C2
dan dinyatakan sudah sembuh oleh dokter. Dan pada tanggal 27 Juli kembali kontrol. Dan pada pagi hari kami ke rumah sakit Kando. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata dia sudah sembuh dari penyakit sesak napas, dan ada himbauan dari dokter paru-paru bahwa harus minta rujukan dari laut untuk antar di bagian kandungan. Setelah jam 11 kami kembali ke rumah. Sekitar jam 12 lewat jam 12 lewat dan ia dilihat masih kuat karena turun dari mobil berjalan sendiri tanpa bantuan. Dalam waktu 10 menit ia tidur, dan pada saat saya sebagai suami pergi melihat ternyata ia berteriak, "Awe, angkat Pak kita." Ternyata setelah dia diangkat, ternyata kami kaget, langsung tidak sadarkan diri, dan kami lakukan ke rumah sakit. Kami larikan ke rumah sakit Auri, dan setelah pemeriksaan dengan alat medis ternyata ibu yang kekasih dinyatakan telah meninggal dunia, menderita penyakit selama kurang lebih 1 tahun. Almarhumah meninggal di Mapanget, Manado, hari Kamis tanggal 27 Juli jam 12 lewat. Almarhumah tutup usia 42 tahun 1 bulan 24 hari. Demikian pembacaan riwayat hidup almarhumah. Cara selanjutnya diserahkan kepada saudara MC. Supalung kuatunduk imbe suambarala apa nasi moda sutang paini anawago suwanua lai susowa sasango nawalain keda alomata tuturo anawago kosamau kasarian ko sa mau so auruwanua tiasago anayami Perni Alwanis sasangone na autte limbene nasipiki lempange nataal sinumadang kere ulana natupe ere matanan ana bagode tau mata mabiaka suhuwan dunia ini tabe tanpa apa kekal ne usiami nasunta narumuhare bilununan nanayami yasago Perni Alwanis indite isarata so tatalu sunggila botanna laguay darohae laguay sulabung tanarama wolo tembonan usoa darohae sularohang agama wala isi pelai siami lalumuhare manaraga tem minurunan nanayami so tatanglu sunggila kotay nina indite irui agata indite iyayoman dalo sumagu
namusungang kalar suba suruata nangalimboy padoma. Ore hindi o manalindabat tingin mananseong disara. Ete sudu tingikutan sila disarang sa sakaka. Niya o waruan na sunggil lawatangin tatalo. Rinano na umura laruman na awasa hindi te manarimat ko binurunan no aramuani ite. Bete sujama tumabu sarang kanambone ite malagute manara madarohatim pilitanna. Anti masumabu baheba laudiman surwata matohas tatadeau manara suoras su Allah tuning di mangki maradi tumutu aku lumabu sasari padiama waktu tempo dari sultan disara. Dan kami kepada Tuhan akan tetap memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang saya hormati Korwil Wilayah 12 dan seluruh pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala yang boleh bersama-sama di dalam persekutuan duka di siang hari ini. Yang saya hormati teman-teman kepala desa, seluruh perangkat desa, BPD yang boleh bersama-sama di dalam persekutuan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ratu Banua, Ratu Tampa, dan seluruh sesepuh adat di Maatilen yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, Mangagurangku, Ratu Ruangan, dan Iwan Ratu Ruangan, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang boleh hadir bersama-sama. Seluruh masyarakat yang saya cintai, kasihi, pelayan duka yang boleh hadir di siang hari ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentu kita wajib menaikkan pujian syukur di dalam segala hal kepada Tuhan. Walaupun di siang hari ini adalah sebuah perkumpulan berduka dan genangan air mata terjadi, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengawali sambutan saya selaku pemerintah, saya mengajak kita untuk merenung dan merefleksi tentang kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini, selama kita
diizinkan sebagai penumpang sebentar. Di bahasa lain, seorang musafir yang hanya diizinkan sementara ada di dunia ini. Orang hanya sementara. Di dunia ini begitu banyak cerita, kisah, lakon-lakon yang kontradiksi dan antagonis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau saya pernah membaca sebuah tulisan seorang hamba Tuhan yang saya lupa namanya, dia menulis dengan tegas di dalam tulisannya, dalam bukunya yang diberi judul "Ketika Tuhan Tidak Dapat Dimengerti". Ini hamba Tuhan, tapi dia menulis sebuah ulasan bahwa ketika Tuhan tidak dapat dimengerti. Dan hari ini tentu bersama keluarga kita di tempat ini, keluarga besar Paraiso Alwanis dan keluarga-keluarga yang terkait, khusus untuk Bapak kekasih suami dan anak yang terkasih, anak Belmi. Di tengah-tengah suasana yang terjadi di dalam keluarga, meminjam istilah tadi, ketika Tuhan tidak dapat dimengerti. Karena bukan persoalan yang gampang, saudara-saudara. Bukan suatu cerita yang ringan dan singkat ketika kita hidup bersama-sama sebagai keluarga yang utuh. Tentu tidak pernah terbayang, tidak pernah terbesit bahwa beberapa hari yang lalu adalah sebagai hari perpisahan antara suami dengan istri yang dikasih, adik saya Ferdi Herni Alwanis, dan anak yang dikasih, dan seluruh keluarga dan kita semua. Keputusan Tuhan ini ada rancangan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, warga Maatilen yang saya kasihi, cintai, umat Tuhan, umat gereja, mari kita mengambil makna di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Kalau hari ini kita akan mengantarkan dalam ibadah bersama anak, adik, kakak, kekasih kita Ferdi Alwanis, ini menjadi sebuah peristiwa yang harus kita ambil maknanya. Bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup, rumah tangga yang masih diberikan kesempatan bersama-sama, kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi selama Tuhan masih izinkan bersama, mari orang mau tambah itu baku-baku sayang, keluarga. Menghargai setiap detik yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan rumah tangga, untuk dimaknai dengan cinta kasih yang dalam dan tulus di dalam hubungan suami istri. Karena ketika ada peristiwa Tuhan, ada keputusan Tuhan yang terjadi, kita tidak tahu. Pak Acan dari Sakabingan, ini yang kita harus ambil. Dari pembacaan riwayat hidup, kita telah mendengar baik suami yang ditinggalkan, adik almarhumah yang telah meninggalkan kita, kedua kekasih ini, terlebih khusus almarhumah ini adalah orang yang sangat baik dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat welcome terhadap orang lain. Murah senyum, murah menyapa kepada orang lain. Tapi semua ini tinggal menjadi kenangan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih, kita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
kepada keluarga saya juga mohon maaf. Ada satu hal juga saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada dalam persekutuan duka di siang hari. Terkadang saya berpikir, mambete susah teaka, si ite sumatinya. Kesusahan seolah-olah datang sini berganti. Walaupun terkadang logika berkata bahwa yang pergi meninggalkan kita ini semuanya adalah orang-orang yang berjuang karena sakit penyakit. Dan sampai hari ini juga Ma'tinen masih penuh dengan harapan. Masih ada peristiwa juga yang menimpa anak-anak ite, tukang ite yang 6 orang yang dinyatakan hilang di Laut Bali yang saat ini sedang berjuang. Kalau kita pegang sedang berjuang. Mereka belum didengar informasinya, walaupun kami sudah menghubungi 2 Basarnas Bali dan Basarnas Jawa Timur yang saat ini sedang berusaha mencari mereka. Tapi belum ada informasi yang disampaikan tentang mereka dari mana. Tapi pengharapan saya katakan bahwa mereka sedang berjuang dan berharap mohon belas kasih Tuhan bahwa mereka akan kembali bersama dengan keluarganya masing-masing, bersama dengan kita semua dalam keadaan selamat. Pak Camat bersama Ibu, Kepala Desa, perangkat desa, BPD, penetua adat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir dalam persekutuan saling memberikan penguatan dan penghiburan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian, ya ketika kita menyekolahkan anak-anak kita dan mereka jauh dari kita, tentunya ada perasaan sedih, pasti ya. Pasti. Apalagi peristiwa duka cita yang terjadi saat ini. Almarhumah Ibu Firly Alwanis meninggalkan kita selamanya. Pasti sangat bersedih. Mulai dari suami, anak yang kekasih saya lihat waktu kita menjemput jenazah di Pelabuhan Liru, sampai saat ini nangis terus. Orang tua, kakak beradik, semua keluarga, bahkan kita sekalian bersedih. Dan itu sesuatu yang wajar, jangan ada yang protes. Kesedihan itu harus diungkapkan dalam tangisan. Kalau tidak, itu akan menjadi beban yang bisa merusak, bahkan merusak Tuhan. Kematian ini daya bongkarnya itu, daya menghancurkan iman saya dan saudara-saudara itu sangat kuat. Walaupun ini kenyataan sehari-hari. Hari ini ada, besok ada, lusa ada, dan seterusnya. Karena tempat tinggal kita bukan di sini. Tempat tinggal abadi kita ini cuma sementara, tadi Pak Camat bilang. Sementara. Karena itu dari sekarang mesti siap-siap. Siapkanlah imanmu. Kalau enggak siapkan imanmu, maka
kematian orang yang kita kasihi akan membuat Anda bisa berpaling dari Tuhan. Tuhan yang akan kita gugat duluan, Tuhan yang akan kita persalahkan duluan. Karena bukankah kita selalu mengaminkan bahwa kematian ini adalah karyanya? Oleh karena itu jangan berhenti di situ. Iman itu harus dipakai terus. Kalau karyanya betul yang Pak Camat bilang, maka kita akan bersyukur selalu. Kata Rasul Paulus kan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara juga keluarga, jangan pandang enteng dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu kekuatan. Mengapa sampai Rasul Paulus bilang mengucap syukur? Itu kekuatan bagi saya dan saudara-saudara sebagai orang yang berimankan kepadanya. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan, baik itu suka maupun juga duka. Kalau suka jangan pernah sombong dan tinggalkan Tuhan. Kalau duka pun juga begitu, jangan persalahkan Tuhan lalu berpaling dari Tuhan. Ini kekuatan. Oleh karena itu, walaupun memang sulit, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dengan demikian, keluargaku tidak akan mempersalahkan Tuhan atau berprasangka buruk dengan Tuhan. Tuhan, siapa? Tuhan bikin begini. Tuhan apa soalnya bermaksud Tuhan? Tuhan, tapi mama masih muda, kenapa Tuhan panggil? Tapi istri, tapi anak, tapi saudara. Oleh karena itu yang sangat penting adalah kata berserah, jangan menyerah. Itu berserah itu bagian dari iman saya, saudara. Kalau menyerah kita akan menjadi apatis, menerima ini sebagai nasib buruk, menerima ini dalam pengharapan bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, yang buruk. Walaupun mungkin dalam pandangan kita ini buruk, kematian buruk, tidak. Di dalam kematian, bukan dibalik, di dalam kematian itu ada kebaikan Tuhan. Jangan orang melihat bahwa sesuatu yang seperti ini adalah buruk, dan ini sebagai hukuman bagi saya, saudara. Tidak. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, keluarga yang juga saya kasihi, oleh karena itu untuk adik saya, kemudian adik Arin, anak yang kekasih, kakak beradik, segenap saudara bersaudara, berserahlah kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Maka kita akan menemukan kekuatan dari dalam apa yang kita buat itu. Bangkit
jemaat Tuhan, baiklah kita akan masuk pada poin acara yang kelima, ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta General Sarjana Teologi kepada pelayan khusus yang ada di wilayah pelayanan 7. Disilakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, baiklah ibadah kita pada pemakaman di siang ini. Kita akan mulaikan tata ibadah pemakaman bentuknya yang pertama. Kita akan pakai. Karena itu mari siapkan hati kita sekalian. Kita akan menghadap Tuhan dalam persekutuan ini. Disilakan umat Tuhan berdiri. Klik nomor 146. Roh Kudus kau hadir di sini. Sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Umat Tuhan disilakan. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Ada pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di siang ini. Walaupun di tengah linangan air mata, tapi kasih sayang Tuhan tak pernah alpa, menyertai, menuntun, memberkati kami semua dalam segala hal. Yang ke-14,
ayatnya yang pertama hingga dengan ayatnya yang keempat. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang keempat, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Rumah Bapa. Kita akan membaca secara bersama yang membawa Alkitab ayat 1 hingga dengan ayat keempat. Kita mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada, dan kemana aku pergi, kamu telah jalan ke situ. Demikian. Nah, hukuman dia bagi dia adalah karena dia mengambil istri orang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan saat itu, Tuhan menyampaikan anaknya harus mati. Tetapi Daud mencoba melawan. Baiklah, kita akan masuk pada poin acara yang ke-6, pemberian karangan bunga, dan acara ini akan ditempati oleh. Terima kasih kesempatan. Nuansa terakhir Juni tahun 1981. Allah memberikan harapan yang indah dan terkuat bagi pasangan suami istri Bapak Darwin Alwanis dan Bu Isiri Erna Bahiu yang telah berpulang mendahului kita semua. Tetapi Allah menggantikan sukacita di tengah kehidupan keluarga dengan hadirnya Ibu Rensi Tubung Kesong menjadi tumpuan bagi Perni, Olpi, Olistrida Julitson, serta yang dikasihi dan dicintai. Hari ini adalah hari terakhir bagi keluarga Paraisu Alwanis. Karena itu, usia rumah tangga yang tidak disangka begitu cepat memberikan waktu yang dapat dilakukan oleh Arin Paraisu di tengah pangkuan Ibu Perni Alwanis. Bagi Arin terlalu cepat, tetapi itulah kuasa Tuhan, sehingga di hari yang terakhir ini ada bunga yang akan diberikan menjadi tanda di pangkuan mama tercinta, tidak memandang sebagai mama tiri, tetapi kasihnya melampaui kasih yang ada di lubuk hati Ibu Rensi Tubung Kesong. Bapak Darwin Alwanis relakan kebahagiaan Perni sebagai anak yang menjadi tujuan seharusnya akan memelihara papa dan mama di tengah dunia ini. Tetapi bagi Allah, semua rencana manusia adalah dengan keterbatasan. Tapi
menyenangkan kehidupan kepada keluarga para Alwanis di masa hidup ini. Mereka selalu bersama ikhlas ataupun dinilai dan kenangan akan dibuktikan oleh adik kasih Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ratu Banua Matilen yang telah menerima
randa jenazah. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Bapak Ratu Tampa yang sebentar akan membawakan atau mengambil acara bisaran Tatondo. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Soleman Mahluhima yang telah membacakan riwayat hidup singkat dari almarhumah. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Deci Adam yang memandu acara pemberian karangan bunga. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Jemaat Sion Kalongan, Pemuda Sion Kalongan, KRT 7 Smakpais, TKL Sadai, dan TK Maatilen yang telah memberikan diakonia bagi kami keluarga. Mungkin ada keluarga-keluarga lain atau organisasi yang memberikan diakonia, tapi mohon maaf tidak dapat kami sebutkan. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Puskesmas Kalongan yang telah meminjamkan fasilitas kendaraan ambulans untuk penjemputan sampai pada proses acara pemakaman. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan adat pemerintah desa yang ada di Maatilen yang telah bersama-sama melaksanakan acara penjemputan jenazah. Akan dilaksanakan sebentar jam 7 malam. Jadi sekali lagi disampaikan kepada seluruh umat Tuhan untuk pada malam pembukaan akan dilaksanakan pada sebentar jam 7 malam. Kecil ya, kalau kasih bagus. Abi penutup kau lupa ilara tanda gak ada lumaru semakin pasti itu susi kawan. Nama Gorode suka ambil amat pengikut pinam kapal di salam Tatondo. Yang ada orang bete dia wancan darung nama itu cuma tinggal mabu mariomannya. Arioman matu Allah dengan hutan talongan antari miringkanlah telingamu. Ya Allah. Lalu ay natin sarap cuma dua. Berada orang dua isalsun na. Ay mo lagi orang dia baru yang itu Allah orang itu tinggal siapa baru. Ay dulu jalan datang siapa baru. Suatu ini leko tabele pada tinggi kaliping kami. Cuma kita dulu meko.
Kan salipau de pua pak ni takaran lu.